Pitwa, menebar kata, menyejuk jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan cahaya kehidupan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Peristiwa agung ini terjadi pada malam yang penuh kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Hadirin sekalian, mengapa Al-Quran diturunkan? Apa urgensinya? Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab berada dalam masa jahiliyah, penuh kegelapan moral, penyembahan berhala, penindasan, dan ketidakadilan. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, yaitu huda, pembeda antara yang benar dan yang salah, yaitu Furqan, dan rahmat bagi seluruh alam. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, tetapi pedoman hidup. Ia mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama. Tanpa Al-Quran, manusia akan kehilangan arah. Dengan Al-Quran, hidup menjadi terarah, hati menjadi tenang, dan masyarakat menjadi berakhlak. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus dalam satu waktu. Ia diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Ada beberapa hikmah besar. Pertama, menguatkan hati Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah menghadapi tantangan, ejekan, atau tekanan, turunlah wahyu sebagai penguat dan penenang hati beliau. Yang kedua, memudahkan para sahabat menghafal dan memahami. Jika Al-Quran turun sekaligus, tentu akan berat bagi para sahabat untuk memahami dan langsung mengamalkannya. Dengan turunnya secara bertahap, mereka bisa mempelajari, menghafal, dan langsung mengamalkan. Yang ketiga, menjawab persoalan sesuai kondisi umat. Banyak ayat turun sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat kontekstual dan relevan dengan kehidupan. Yang keempat, proses pendidikan yang bertahap. Islam mengajarkan perubahan secara perlahan. Contohnya, larangan khamar tidak diturunkan sekaligus haram, tetapi melalui beberapa tahap hingga akhirnya diharamkan total. Ini menunjukkan metode pendidikan yang bijaksana. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mengetahui urgensi dan hikmah turunnya Al-Quran, lalu apa kewajiban kita sebagai muslim? Pertama, membaca atau tilawah. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap huruf yang dibaca dari Al-Quran bernilai 10 kebaikan. Maka jangan sampai sehari pun kita tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami dan mentadabburi. Setelah kita memahami dan mentadabburi, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 29 bahwa Al-Quran diturunkan agar manusia mentadabburi ayat-ayatnya. Yang ketiga adalah mengamalkan. Inilah tujuan utama. Percuma kita membaca dan memahami jika tidak diamalkan. Al-Quran harus tercermin dalam akhlak, kejujuran, ibadah, dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengajarkan dan mendakwahkan. Sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagai orang tua,
guru, dan masyarakat, kita memiliki tanggung jawab menanamkan cinta Al-Quran kepada generasi muda. Hadirin yang berbahagia, Nuzul Quran bukan sekadar peringatan seremonial tahunan. Ia adalah momentum untuk kembali kepada Al-Quran. Sudahkah kita menjadikannya sebagai pedoman hidup? Atau hanya menjadi hiasan rak dan bacaan musiman di bulan Ramadan? Mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup kita, dibaca lisannya, dipahami maknanya, dan diamalkan ajarannya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli Al-Quran, yaitu keluarga Allah dan termasuk orang-orang pilihannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.